Parece perfecto. Vamos. Hay muchos holandeses aquí, ¿sabes? Ya, claro. Hubiera sido una suerte que en vez de llegar los holandeses hubieran llegado los españoles. Había un montón de escuelas, universidades, igual en Sudamérica. Sí. Había un montón de escuelas, universidades, Claro. hospitales. Los holandeses hicieron eso. Sí, claro. Esto es lo malo de ellos. Eso no más que lo hacen los Claro, españoles. claro, lo Pero sé, por eso me está di la leyenda cuenta. negra, porque nos tienen mucha envidia y quieren tapar nuestros éxitos. Sí. Por eso existe la leyenda negra. Sí, sí. Yo podría contar mucho sobre eso. Sí, vale. Vamos. Ya, this is the statue ya. The Raden Wijaya Krama. Siapa Raden Wijaya Krama ini? Jadi boleh di shoot. Itu ada bacaannya Raden Wijaya Krama. Penjelasan kayak penguasa Jayakarta. Ya. Raden Wijaya Krama adalah penguasa terakhir dari Jayakarta. Jadi ini yang terakhir. Kenapa terakhir? Yang pertama itu Fatahillah, digantikan oleh Tubagus Angke. Ini yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Karena ada masa pemerintahannya itu nanti di tanggal 30 Mei 1919 pasukan Belanda datang di bawah pimpinan Jan Pieter Soenkoen membumi hanguskan Jayakarta dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Jadi cerita Jayakarta berakhir di sini. Setelah ini tidak ada lagi. Fue el que gobernaba en Sí. Jakarta cuando vinieron los holandeses. Sí. Ya, jadi cerita Jayakarta berakhir pada saat pemerintahan Wijayakrama ini. Karena setelah ini ceritanya Batavia. Sudah tidak Tapi ada Jayakarta. masih datang Belanda kan Pak waktu ini? Ya, pada saat pemerintahannya itu, ini kan Raja Jayakarta yang ketiga nih, ya kan? Nah, setelah itu kan cerita Jayakarta hancur, dimulai semua. Pada saat kedatangan Jan Pieter Soenkoen, Belanda datang. hancur. Nah, artinya sudah tidak ada lagi cerita Jayakarta. Yang ada adalah Berarti dulu itu bentuknya kerajaan Pak. betul. Jayakarta ini. Rei di Jakarta. Jayakarta itu adalah wilayah. Di bawah Kesultanan Banten. Oke. Kesultanannya yang besarnya adanya di Banten. Di Ah, ya. Di Banten. Pernah nama dengar Sultan Agung, Tayasa dan sebagainya. Ini adalah wilayah kadipaten bagian dari Kesultanan Banten. Yang besarnya di sana. Di sana lebih besar. Pusat, Lebih el besar, centro, pusatnya. el pasado. Katakanlah itu pusat, ini branch-nya, apa namanya? Cabangnya gitu. Era la ciudad como la capital, ¿no? Sí. Si podríamos decir. Sí, centro de Surrey. Ya, ini bagian. Jadi kita pusat ada ini bagian dari pusat, gitu kan? Oke. Baik. Ini ada Meriam. Ini Meriam bukan Pak? Ya. This is the Cirebon Canyon, yang Meriam Cirebon. Oh, Kanyong senama, no? Cañón Lima Velas 27. Ya. 15, 12. ¿No? Oh, esto, Fatahillah como el rey. Fatahillah itu sultannya Pak ya? Apa raden? Fatahillah adalah pemimpin Muslim gabungan dari Demak dan Cirebon yang mengalahkan Portugis di Sunda Kalapa di tanggal 22 Juni 1527. 27. Oh, oke. Ya. Dan ini adalah meriam Cirebon. This is the original collection. Ini asli ya? Asli. Dibuat dari bronze, dari tembaga ya, asli. Boleh pegang? Don't touch ya. Nggak boleh. Adalah asli. Dan ini kenapa sih simbolnya head dragon? Because meriam ini Naga. Ya, dibuat di Macau, China. So this is symbol China country. Wow. Luar biasa. Excelente. Original berasal dari Cina. Dibuat di Cina. Buat di Cina. Dibuat. Pasivo. Sí. Mira, portugués, mira. Los portugueses, una copia de los españoles. Que siguieron diciendo, por la bondad de España existe Portugal. Okay. Por la bondad, porque España podía haberlo conquistado, lo que pasa es que Vale. fueron bondadosos. Vale. Lo vieron como un igual. Los españoles siempre han tenido mucha empatía por el resto del pueblo. Sí, vale. Sí. Baik, tadi kita di situ lihat Fatahillah 1927. Nah ini hubungannya ini sih. Jadi Fatahillah pemimpin
gabungan Demak Cirebon yang mengalahkan pasukan Portugis di Sunda Kelapa di 22 Juni 1527. Nah, tanggal kemenangannya ini dijadikan sebagai hari jadi atau hari ulang tahun kota Jakarta. So, beda anniversary Jakarta ya. Nih, 22 Juni. Pak boleh pakai mic. Oh, boleh. Siap. Baik. Jadi ini tanggalnya dijadikan until now ya, sampai sekarang ini ulang tahun kota Jakarta ini 22 Juni, Sir. Iya, karena mengenang pada saat pasukan Fatahillah berhasil mengalahkan pasukan Portugis di Sunda Kelapa. Iya, jadi ulang tahun kota Jakarta until now, Sir. Ya. Dan pada saat kemenangannya itu Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. This is the big winner ya. Kemenangan yang besar Jayakarta. Nah, victory. kemenangan besar. Iya. Kemenangan besar. Gran Victoria, menang besar. Victoria ya. Baik. Jadi intinya ini cerita hubungannya adalah pemimpin yang pertama Fatahillah Jayakarta. Ganti Jayakarta. Fatahillah digantikan oleh Tubagus Angke. Nah, Jayakarta yang ketiga itu Jayakrama itu. Yang ketiga. Iya, dan yang terakhir. Yang satunya ini, yang satunya Fatahillah ini. Ini kan yang mengganti nama Sunda menjadi Jayakarta ini Fatahillah. The first ya, Fatahillah. Nah, Fatahillah ganti ke Tubagus Angke. Nah, ini yang ketiga ini Wijayakrama dan yang ketiga dan terakhir karena tidak Wijayakrama. Ya. Iya. Wijayakrama. Baik. Nah, sekarang ini kita lihat ada bacaan Sword of Justice ya, pedang keadilan. Jadi pedang ini yang dipakai oleh orang Belanda itu untuk executioner, untuk like cut the head ya. Ya. Tapi yang banyak itu the local people ya. Ini buat apa execute ya. Pada saat itu hukumannya rata-rata kalau nggak cut the head itu biasanya hanging. Dan ini buat cut the headnya use this sword. Serius, ini buat cut the head ya. Mungkin ini garis besarnya rekaman kehidupan orang di Batavia. Jadi pada saat pemerintahan Batavia pun kita bisa melihat sudah datang juga orang dari India kah, dari Eropa kah, dari Cina kan ya. Rekaman kehidupannya seperti itu. Entah dari Arab sudah datang. Nah, mereka pada saat itu bukanlah sebagai turis atau pelancong, lebih ke untuk berniaga rempah-rempah, berdagang rempah-rempah. Mungkin ya. Rempah-rempah, pernah dengar kan rempah-rempah ya, kayak ada kina, ada lada, ada teh kopi ya, itu bagian dari rempah-rempah. Nah, rempah-rempahnya itu juga ini adalah miniatur kapal Batavia ya. Walaupun kapal ini sebenarnya tenggelam di perairan Australia, tapi sebenarnya ini akan diperuntukkan mengangkut rempah-rempah juga dari Batavia ke Nederland. Itu satu trip itu bisa memakan waktu 10 bulan. Ya. Bahkan kalau ombak sedang tidak bagus itu bisa one trip. Saking dan kapalnya kan nggak secanggih sekarang, masih kapal layar belum modern ya kan. Dan yang menyebabkan lama itu juga karena pada saat itu belum ada yang namanya terusan Suez, terusan yang menghubungkan antara benua Asia dan Eropa.
Kapal harus muter ke Afrika, Madagaskar, kan jadinya lama. Jauh. Sudah jauh, kapalnya belum secanggih sekarang, belum modern, ya kan? Jadi perjalanan bisa 10 bulan, satu kali trip. 10 month. Ya, 10 bulan. Nah, ini ada 2 peta besar, 2D map ya. Peta ini lokasinya sama, tetapi pada masa pemerintahan yang berbeda. Kalau kita lihat di situ, Sir, itu 1619, Mbak. Ya kan? 19. Ya kan? Ini adalah wilayah akhir pada masa pemerintahan Jayakarta. The last King Jayakarta, terakhir 1619. Wilayahnya seperti ini. Ini wilayah Jayakarta. Jayakarta 1619 pada saat pemerintahan akhir. Sekarang ini pada 1619 pemerintahan lokal seperti ini. Terus karena diganti oleh Batavia berubah menjadi seperti ini. Like the change like this, ya, berubah seperti ini. Ya. Ya. This, ya. Ya. This is the Batavia area 1650. Like this. 31 next. Jadi selisihnya, Sir, 31 tahun dari sana. 31 tahun sudah berubah seperti ini. Ya kan? Di sana aliran Ciliwung, aliran sungai masih berliku, ya kan? This is the strike. Dibuat lurus, dibuat lurus. We are here, kita di M. We here M. Ya, ini M, ini pembatas kota ya, City Wall. Ini Sunda Kelapa Harbor, pelabuhan Sunda Kelapa ini masih tidak terlalu jauh. Ini sudah pelabuhan Sunda Kelapa. Ini ada benteng. Aliran Sungai Ciliwungnya dibuat lurus, yang dari sananya berliku ya, di sini dibuat strike. Ya. Dibuat lurus kenapa? Cerita luar biasa. Iya, Sir. Soalnya ini memang sudah lebih dari 350 tahun yang lalu, ya, more than 300 years ya, this is. Dan ini dibuat lurus, Mbak. Kenapa yang di sana berliku sungai, di sini dibuat lurus? Dibuat lurus supaya kapal kecil dan sedang bisa masuk ke wilayah Batavia, ngangkut logistik, ngangkut orang, penumpang barang gitu, masuk ke wilayah Batavia. Kalau di sana kan masih berlibet-libet. Nah. Belanda beralih ke Jayakarta sebagai pusat perniagaan rempah karena dianggap lebih strategis dan berpotensi untuk mengembangkan usaha perdagangan VOC. Jadi ini lokasinya sama, Sir. Sama versinya. Sama, ya. Tapi itu orang lokal people dan ini the Dutch people, ya. Orang asli Indonesia. Asli Indonesia, this is Belanda. Orang lain. Belanda. Ya. Holanda. Ya. Bahasa Spanyol. Iya. Ya, Dia buat nama Batavia. ya, betul. Berubah dari Jayakarta jadi Batavia. Batavia. Cerita. Ya, this is the traditional Batavia. Batavia memiliki lokasi geografis yang sangat strategis. Hal ini membuat Batavia menjadi tempat yang ini duplikat senjata tradisional pada saat itu, tapi ini kan bukan yang original. Baik, di sini kita melihat lukisan besar
ini dibuat oleh Bapak Sujoyono, pelukisnya, the painter ya. This is Mr. Sujoyono. Dan Pak Sujoyono ini mid the sketch ya, sebelum lukisannya selesai ya. Jadi lukisan ini terbagi atas 3 bagian. Yang sebelah kanan saya ini Mbak, ini adalah Raja Mataram, namanya Sultan Agung, the King from Mataram ya. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini diceritakan beliau sedang rapat, sedang berembuk dengan para punggawa untuk mengadakan penyerangan ke Batavia. Kalau sekarang mungkin presiden sedang rapat. Ya? Untuk mengadakan penyerangan ke Batavia, menyerang ke Belanda di Batavia. Claro, fue el que reunió fuerza para echar a los holandeses, para pelear con ellos. Semangat.